Saya benar-benar kagum dengan Pak Baskara. Di bawah kepemimpinan Bapak, bisnis ini terus berkembang pesat menjadi salah satu kerajaan bisnis terbesar di Indonesia. Tapi kalau bukan karena dia, saya nggak mungkin sampai di titik ini, Mas. Siapa yang Bapak maksud? Ya, dia sahabat saya, Yoga namanya. Jadi kalau bukan karena dia, saya nggak mungkin seperti sekarang ini. Yoga. Bas, saya itu benar-benar nggak nyangka loh. Akhirnya kita berhasil membangun bisnis ini. Iya, benar-benar. Ini semua hasil pikirannya Mas Yoga. Baskara, kalau nanti sampai terjadi apa-apa sama saya, tolong kamu ambil alih semua bisnis perusahaan kita ya. Saya minta tolong kamu jaga keluarga saya, jaga anak saya, jaga istri saya karena cuma kamu orang yang saya percaya. Mas tahu, aku nggak mau direpotin lagi sama Mas Yoga. Nggak mau, Mas. No. Itu akan sulit karena saya akan terus merepotkan dan mengganggu kamu, Baskara. Iya. Itu aku udah tahu dari dulu. Sudah takdir aku untuk selalu direpotin sama orang yang namanya Yoga. Baskara. Ternyata ucapan Yoga jadi kenyataan. Dia pergi untuk selama-lamanya. Tapi saya nggak bisa mewujudkan keinginan Yoga. Saya nggak berhasil menjaga anak dan istrinya. Apa terjadi sesuatu dengan istri dan anaknya Pak Yoga, Pak? Ya. Mereka menjadi korban di kecelakaan itu. Makanya semua bisnis yang kami bangun bersama waktu itu, sekarang saya jalani. Saya turut prihatin dengan Pak Yoga dan keluarga. Andai anakmu masih ada, dia berhak atas ini semua, Yoga. Tolong bantu Yasmin supaya Yasmin bisa bertahan. Supaya Yasmin bisa nolongin ibu dan ibu bisa balik lagi sembuh ya. Yasmin akan berusaha terus ya demi ibu. Yasmin akan ngelakuin apapun. Yasmin akan bekerja lebih giat supaya ibu bisa cepat sembuh. Dan ayah bisa ngeliat bangga ya di atas sana sama aku. Coba aja kalau ayah masih ada. Mungkin ibu gak akan kayak gini ya. Mungkin ibu bisa hidup normal. Kita bisa bahagia ya. Yasmin kangen banget sama ayah. Yasmin kangen banget sama ayah. Yasmin.
mendengar semua yang kamu ceritakan sama ayah. Maafin ibu ya, Nak. Ibu udah nyusahin kamu, Yasmin. Enggak. Enggak mau itu cuma salah bahasanya, Yasmin. Yasmin minta maaf, Bu. Kamu harus kerja keras. Sekaligus kamu harus jagain ibu. Minta maaf, Nak. Seandainya ayah kamu masih ada, pasti hidup kamu enak. Karena ayah kamu orang hebat, Nak. Ayah kamu pemilik sebuah perusahaan besar. Ibu nggak salah ngomong kan? Ayah punya perusahaan besar. Perusahaan apa? Ibu jawab dulu, Bu. Ibu jawab dulu. Ayah punya perusahaan apa? Ibu. Yasmin, kita harus pergi dari sini. Yasmin, bahaya di sini. Ayo kita pergi dari sini, Yasmin. Nggak ada apa-apa, Ibu. Di sini aman-aman aja, Ibu. Yasmin, ayo pergi dari sini. Di sini bahaya, Nak. Di sini bahaya, ada yang membunuh kamu. Ibu jawab dulu, Ibu. Ayah punya perusahaan apa? Ibu tadi mau bilang sama Yasmin. Ibu jangan kayak gini dong, Bu. Ibu jangan. Rati, nggak ada apa-apa di sini. Ayo kita pergi dari sini, Yasmin. Ibu jawab dulu, Ibu. Ayo, Ibu. Ayo pergi. Ibu. Iya, halo. Ada apa? Halo dok, kami ngelihat Bu Rati dan Mbak Yasmin di pemakaman ayahnya. Tapi Bu Rati kelihatan aneh. Bu Rati kenapa? Bu Rati narik-narik Mbak Yasmin keluar pemakaman. Apa mungkin Tante Rati kambuh lagi tantrum ya? Yaudah, kalau gitu saya segera ke sana. Karena posisi saya juga nggak terlalu jauh dari situ. Baik dok. Kenapa sih Yasmin nggak angkat telepon? Ayo, Yasmin. Ibu. Ayo cepet. Ibu jam dulu dong, Ibu. Kita harus pulang, Yasmin. Ayo dia. Ibu ngomong apa? Kita harus pulang, di sini bahaya. Apa kamu? Apa? Mau bunuh saya? Mau bunuh saya? Yasmin, sini Yasmin. Yasmin, hati-hati Yasmin. Ibu. Apa? Pergi. Pergi. Ibu dengerin Yasmin. Ibu nggak boleh kayak gini, Bu. Ibu jangan kayak gini, Bu. Ibu jangan kayak gini dong. Ibu harus tenang. Ya, Ibu Rati, Ibu Rati, Ibu bangun, Ibu bangun. Ibu, Mas, tolong telepon ambulans, tolong telepon. Ibu bangun, tolong, ya Allah. Ibu bangun, Ibu bangun, Ibu bangun, Ibu, tolong, Mas, telepon ambulans,
Dokter. Tante? Yasmin? Tante? Yaudah, sekarang kita bawa ke mobil, kita bawa pulang, nanti aku cek di rumah kondisinya. Iya, ayo. Ya, masuk. Permisi Pak. Ya. Pak Rangga ditunggu Pak Baskara sekarang di ruangannya. Ya udah, terima kasih. Nanti saya kesana. Baik, saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Ada masalah apa lagi sekarang? Iya, Pak. Papa manggil aku ya. Duduk. Itu gimana progres dari proyek yang sedang kamu pegang? Kok tanda tangannya lama banget? Oh, proyek itu masih proses aku kerjakan, Pak. Karena proyek ini butuh kajian yang sangat mendalam untuk perusahaan kita dan juga perusahaan klien. Tapi aku yakin, Pak, secepatnya kita akan segera menandatangani MOU tersebut kok. Kamu gak usah bertele-tele, Rangga. Time is money. Semakin banyak waktu kamu buang, akan semakin banyak kesempatan kita hilang. Dan kamu tahu, biaya akan makin bengkak. Semakin banyak biaya yang harus kita keluarkan, biaya yang gak penting. Kamu paham itu? Gini. Di dalam bisnis, momen itu adalah hal yang paling berharga. Jadi kalau kamu berlama-lama seperti ini, nanti kamu lihat, semua pesaing bisnis kita akan segera mencaplok semua kesempatan yang kamu abaikan. Kamu paham nggak kalau proyek ini sangat bernilai buat kita? Paham, Pak. Aku sangat paham. Dan aku emang lagi mengerjakan itu semua, Pak. Usaha kamu belum cukup. Pak, tapi proyek ini proyek yang sangat besar. Dan aku nggak mau kalau kita terburu-buru, akhirnya kita melewati beberapa tahap yang sangat penting. Termasuk visibilitas tadi dan juga yang lainnya, Pak. Aku nggak mau ngambil risiko itu. Pemula kamu itu kayak pengusaha baru aja. Papa ngerti soal visibilitas tadi segala macam. Tapi yang lainnya, kamu bisa urus sambil jalan. Kamu ngerti nggak? Ini semuanya penting buat perusahaan kita. Pak, Rangga, kita ini lagi di kantor. Kalau karyawan dengar bagaimana? Apa jangan keterlaluan dong sama Rangga? Terus aja kamu belain anak ini. Aku nggak belain, aku cuma minta papa itu pelan-pelan. Sabar, Pak, sabar. Sabar. Ya. Kamu ngerti nggak? Proyek yang sedang dia pegang ini nilainya ratusan miliar. Rangga, ada banyak pegawai yang harus kita hidupi. Kalau kamu lalai, mereka akan hidup di sengsara. Bahkan keluarganya pun sengsara. Kamu sadar gak itu? Pak, aku sedang melakukan yang terbaik yang aku bisa. Tapi kan semuanya butuh proses, Pak. Dan apapun yang aku kerjakan, itu selalu salah di mata Papa. Rangga, udah stop. Rangga, sekarang kamu kembali ke ruangan kamu. Kamu kembali kerja aja. Iya, Ma. Pak, kamu sadar gak sih? Kamu udah keterlaluan sama Rangga. Kalau mau bisnis ini berjalan lancar, mulus, dan maju, harusnya Rangga mengikuti apa yang aku harapkan. Tapi, apa kenyataannya? Dia nggak sanggup, Ma. Nggak sanggup. Ya Papa sabar dikit dong, Pak. Rangga kan lagi belajar. Dia nunjukin kok kalau dia mau berusaha. Ngomong sama kamu ini memang gak ada gunanya. Terus aja kamu bela dia. Lihat buktinya.
Akhirnya anak itu nggak pernah berkembang, gara-gara kamu belain terus.